Cek, bismillah. Mohon harap tenang, harap tenang. Harap tenang, harap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Segala puji dan puja hanya milik Allah. Atas izinnya lah acara pada malam hari ini terselenggara. Mudah-mudahan bisa terselenggara sampai selesai nantinya, dan para jamaah beserta ustadz sekalian bisa pulang dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin tidak perlu lagi kami panjangkan muqaddimah, tetapi ingin kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Masjid Oman Al-Makmur, Remaja Masjid Oman Al-Makmur, dan juga bersama Akrab dan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Dan kami mohon, kami himbau kepada seluruh jamaah sekalian yang sudah berhadir baik di dalapan maupun di luar, mohon harap tertib dan paskan niat untuk benar-benar ikut kajian demi mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini saja, kami harap untuk tetap tertib dan jangan gaduh, tetap pada posisi sampai nanti selesai kajian, juga harus keluar dengan tertib, karena kami dari pengurus masjid wallahi tidak memprediksi sebanyak ini, dan kami mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kekurangan pelayanan daripada masjid dan tempat yang sangat terbatas. Juga mungkin ini karena full kita hari ini di dalam masjid, jadi AC sentral pun yang sudah kita fullkan, sudah kita rendahkan paling tinggi suhunya, itu tidak terasa ya. Tetapi mohon ini dipahami bersama bahwa kita bersama di sini untuk mendengarkan kajian, jangan ada yang hura-hura, mohon tertib. Dan insya Allah sebentar lagi akan disampaikan materi pada malam hari ini. Akan ada Ustadz Amri Fatmi yang akan mendampingi kita selama nanti Ustadz Hanan At-Taki akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mungkin hanya ini saja, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Amri Fatmi. Tafadhal mashkura. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pahaba manmandum, rakan-rakan Habagat ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ustadz Hanan sudah bersama dengan kita di masjid. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa tenang ya, dan kita bisa mengikuti kajian dengan semangat dan juga bisa bermanfaat bagi semua. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, penghormatan kita kepada pengurus Masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh, kemudian kepada ketua ikat dan anggota ikat dan kawan-kawan akrab, pengurus akrab, dan juga remaja Masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh, dan seluruh kawan-kawan pihak keamanan juga yang telah
bekerja dengan baik demi terselenggarakan acara kita dengan baik pada malam ini, alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah ikut berhadir pada malam ini. Mungkin dengan suasana insya Allah kita nikmati bersama, ya, kita nikmati bersama. Kita sudah memfasilitasi ada 2 videotron yang coba kita buat supaya kawan-kawan juga lebih bisa menikmati pertemuan kita dengan Ustaz Hanan pada malam ini. Jadi Ustaz Hanan, kalau saya ke Bandung, Ustaz Hanan jadi hostnya. Sekarang saya di Aceh, Ustaz Hanan ke Aceh, ya. Saya mencoba untuk menjadi host, walaupun nggak sebaik host Ustaz Hanan ketika saya di Bandung. Tapi malam ini TSM sudah kalah nih, Ustaz Hanan, ya. TSM di Bandung sudah kalah dengan pemuda-pemuda Aceh, alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi saya ingin kasih tahu ke kawan-kawan Bandung, kami nggak kalah loh dengan kita di Aceh. Takbir. Alhamdulillah. Banyak yang merindukan Ustaz Hanan juga di Aceh di sini, ya, waktu beliau pulang kampung, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, bagi yang mengikuti boleh, yang mungkin nggak langsung melihat, itu ada kita siarkan langsung YouTube, ya, Ustadz Amri Fadmi Official. Ustadz Amri Fadmi Official ada kita siarkan langsung juga, bisa menikmati aksesnya di situ insyaallah taala. Kemudian nanti bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, ya, itu boleh follow Akrab, ya, Instagram Akrabin, akrab.in. Itu kalian boleh DM di situ, nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian akan insyaallah akan kita bacakan di depan Ustaz Hanan insyaallah taala, ya. Instagram akrab.in, ya. Nanti bisa DM atau di komen di situ. Ada kawan yang akan membaca dan akan memilih pertanyaan-pertanyaan bagus dari kalian, dari kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Nah, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Hanan di bumi Aceh, kampung halaman beliau kembali, menyapa kawan-kawan muda Aceh yang insya Allah sangat antusias mengikuti kajian keagamaan, apalagi masalah kepemudaan insya Allah. Insya Allah bumi Aceh, bumi Serambi Mekah, bumi anak-anak muda Aceh, anak-anak muda perubahan semuanya ke arah kebaikan insyaallah taala. Nah, langsung saja kita pada malam ini masuk ke topik pembicaraan kita kawan-kawan. Itu adalah kita another pain, ya. Kawan-kawan mungkin sedikitnya membaca pertanyaan atau malam ini itu lebih kurangnya ada counterpain untuk sakit. Nah, tingkat sakit itu juga yang dirasakan seseorang itu sebenarnya punya level yang berbeda-beda. Khusus masalah untuk diungkapkan kepada orang lain. Pernah merasa jatuh, sakit, kita ada sakit diinjak sama orang, sakit apanya kena dengan pintu, ya. Ada di sana yang lebih dahsyat lagi adalah saat kita merasakan sakit yang sulit kita utarakan sama orang lain gitu. Kita ingin mengatakan bahwa kamu nggak bisa yang aku rasakan, ya. Kita pernah patah, pernah putus mungkin, ya. Sulit kita gambarkan kepada orang lain. Kita sulit untuk mengatakan kamu itu nggak paham loh, sakitku itu seperti ini gitu. Sulit untuk kita menggambarkannya. Kemana kita akan, siapa yang harus saya kasih tahu bisa memahami sakit saya ini seperti ini gitu. Insya Allah pada malam ini kawan-kawan yang kalian mungkin merasakan ini, Ustaz Hanan akan kasih tahu kepada siapa kita akan pergi, bagaimana cara kita mengatasi kalau kita pernah merasakan sakit seperti itu, ya. Insya Allah tidak berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan kajian daripada Ustaz Hanan pada malam ini. Mohon tenang, mohon kita nikmati suasana, walaupun terasa itu semua kawan-kawan kita yang semuanya mengharap kebaikan. Insya Allah dengan kita ridho, kita merasa senang bersama dengan kawan kita di masjid, insya Allah akan semakin tenang dan semakin nikmat kita rasakan bersama. Apalagi kalau Ustaz Hanan sudah ngomong, insya Allah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Hanan kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya Bandung kata lu. Hebat nih Aceh. Saya curiga ya. Kenapa majelis saya malam ini rame? Kayaknya banyak yang lagi patah hati. Soalnya another level of pain adalah ketika kita tahu mantan baik-baik aja. Another level of pain adalah bukan ketika saingan kita adalah orang lain, tetapi saingan kita adalah trauma masa lalu. Ini kenapa banyak yang nyolek-nyolek temennya? Relate ya? Enggak, saya lagi enggak ngomongin kalian, lagi ngomongin diri sendiri. Cie. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pehaban anak muda Banda Aceh. Peka move on. Belum mah. Jangankan awak drone yang baru titon 2 tahun. Lengkap puluh tahun move on loh. Move on dari kota Banda Aceh. Nggak akan pernah bisa melupakan kenangan-kenangan indah yang nadi Seramo Mekah. Walaupun trap tinggal di Mesir, lebih trap lom tinggal di Bandung, tapi yang namanya kenangan Aceh tidak tergantikan. Nyo yang judul kan lon, karena lon mau bahas tentang sakratul maut, bahas tentang azab kubur, siksa neraka, ya, atau makmum agak lain, pokoknya yang lagi ngehit lah. Tapi ternyata nyampe angkat tangan awak aja nah. Awak gampang Saya angkat tangan awak gampang kamu aju deh. Dusun Ayahanda. Kata unang. Oh, mantang judul lah. Jadi yang judul kan lon. Yang judul Ustaz Amri. Yang judul Ustaz Abu Huzaifah. Nyalung kamu form pakana. Yang judul Ustaz Amri. Menurut terawangan Ustaz Amri, anak-anak Aceh sebagian sedang memendam rasa yang teramat pahit. Mau cerita sama temen malah nanti jadi adu nasib. Kita baru mau cerita sama kawan nanti jadi adu nasib. Tanya baru tak buka sabuh curhat jika lebloh curhat. Hai lom bayi puputuh. Oh nyam biasa kan. Padu ke kakak putuh 3 lo nggak tiplo ke. Jadi artinya another level of pain. Intinya adalah bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Urusan karir, urusan jodoh, urusan perasaan, urusan rumah tangga, urusan apapun termasuk
urusan pribadi, mental problem, anxiety. Gimana caranya kita walaupun sakit masih bisa bilang gencana yo. Gencana. Walaupun sakit mantan jetakan, lo hana pupu. Hana pupu lo, baik ada yang le. Gencana, gencana yo. Apa bahasa Arabnya gencana yo? Bukanlah bahasa. Al-gencana. La ba's. Ya. Atau bahasa Arab gaulnya ma'alish. Kalian ingat nggak sekitar 2 bulan yang lalu ada seorang jurnalis senior di Gaza, 3 anaknya syahid. Terus orang-orang nanya kepada beliau, gimana keadaan kamu dengan kondisi anakmu yang syuhada? Kata beliau, ma'alish. Kata beliau, ya udah nggak apa-apa. Kata beliau, aku terima, ana radin. Kata beliau, gencana yo. Gencana. Sambil nangis, tapi masih bisa bilang, aku nggak apa-apa. Sambil nangis, sambil gemo, mantang jegeken, lon hana pepe. Sehingga hana perlu curhat di story. Apa curhat di story? Berakhir sudah. Apa curhat di story kalau lagi merasa sendiri? Hasbi Allah. Atau curhat di story, la haula wala quwata illa billah. Nyangkan dengan zikirnya, nyang dengar curhat. Curhat syariah. Hanya pulih. Oh syuting. Hantam tamang TV ya. Sama, lumpia hantam tamang TV sih. Jamun tamang TV terakhir, ini banda aja di TVRI yang dia matai ya. Lihatnya aneh tamang TV yang baik no. Tapi na YouTube cie. Lepe home. Jadi kiban caraji tanyo, jet mantang takun lon hana pepe walaupun dengan menahan rasa sakit yang teramat besar di dalam hati tanyo. Kiban caraji anak muda ketika awaknya na perasaan besar kepada seseorang, tetapi orang itu mungkin tidak menyambut perasaannya, malah mendiamkan, malah menghindar, malah mungkin dia menolak secara vulgar, tanyo jetakeun lon hana pepe. Sambil tamo, sambil taklik, jetakeun lon hana pepe. Kiban caraji menyo nilai tanyo ternyata hana maksimal, pengen ji dapat nilai IPK paduk yang paling sempurna. 2, kurang. Paduk lah, lo katre anak kuliah. Berapa? 4. Oh 2, kurang ya. 4 ya. Ternyata dapat 1 misalnya. Terus kita bilang lo anak pupu. Dikasih sakit 17 tahun, kehilangan harta, sakitnya luar biasa, kehilangan anak setiap tahun, ditinggalkan orang-orang terkasih. Nabi Ayub bilang, aku nggak apa-apa. Nabi Musa terusir dari Mesir sampai ke Madian, nggak punya siapa-siapa, ketemu cewek lagi ngantri ngasih minum ternak, terus mereka pergi dan beliau nggak dikasih apapun, sendiri, nggak apa-apa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir nggak punya ayah, masih kecil ibu dan kakeknya wafat, jadi penggembala ternak, tumbuh dalam keadaan sendiri nggak punya siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad masih bisa bilang aku nggak apa-apa. Hantamnya Nabi Muhammad gekeng ke Allah, ya Allah pakan lon. Natam tanya makanya dalam doa, ya Allah kenapa saya? Ya Allah apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah engkau tidak adil, ya Allah begini, ya Allah begitu. Kenapa kita mudah sekali untuk menuduh Allah dengan tuduhan yang gak tepat dan ngerasa diri kita gak layak diginiin sama takdir. Another level of pain justru adalah ketika kita menolak sebuah kenyataan.
Another level of pain justru ketika kita menganggap takdir itu sebagai sebuah kesalahan. Another level of pain ketika kita justru merasa Allah nggak adil. Another level of pain justru ketika kita ngerasa salah diciptakan sebagai manusia. Berangan-angan, berandai-andai, berkeluh kesah, itulah hakikat dari another level of pain. Bukan apa yang sedang kita alami. Bukan patah hatinya, bukan ditinggalinnya, bukan gak dapat kerjaannya, bukan nilai jeleknya, bukan karirnya sulit, bukan gak kepilih, misalnya kemarin baru pemilu. Bukan itu inti dari another level of pain. Tapi ngerasa kok gini ya, kenapa saya ya, Allah gak dengar doa saya ya, bla bla bla. Itulah hakikat dari another level of pain. Dan malam ini saya pengen menghibur kalian dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis. Ini tema untuk mereka yang udah gak kuat tapi dikuat-kuatin. Tema untuk mereka yang sedang merasa terbeban, udah gak kuat lagi tapi berpura-pura kuat. Pertama dengan tema cinta. Apa sih ini? Oke ya. Nih saya pengen bacain beberapa hadis buat kalian. Moga-moga ini jadi sebuah semangat buat kalian bilang aku lon hana pupu. Dalam hadis Nabi bilang gini, man ashiqa fa'affa fakatama famata mata syahidan. Siapa yang jatuh cinta lalu dia menahan rasa cinta itu dalam diam sampai rasa itu membunuhnya, maka dia mati sebagai orang yang syahid. Siapa yang jatuh cinta, lalu dia katama, dia menahan rasa itu dengan diam, tidak dia ungkapkan, tidak dia katakan aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu nggak ada kamu, aku adalah debu, bla bla bla. Butiran debu ya. Atau dia nyanyikan berbagai macam lagu-lagu tentang cinta. Kau hancurkan hatiku, hancurkan. Atau berjuta fatwa. Fales. Udah lama gak nyanyi. Man asyika fa'affa. Siapa yang dia jatuh cinta, lalu demi menjaga kehormatan, dia katama, dia diam. Lalu rasa yang besar itu membunuhnya, maka dia mati sebagai syahid. Boleh tahu nggak siapa yang lagi jatuh cinta di sini? Oh, kan tadi hadisnya diam. Tapi nggak apa-apa, kan dia nggak nge-mention. Dia nggak nge-tag orangnya, @fulan_fulan. Enggak. Oke ya, ini ada sebuah cerita tentang ini. Mau dengar cerita nggak? Ketika malam pertama Ali sama Sayyidah Fatimah. Habis nikah nih ceritanya. Saat Ali mau menyentuh Fatimah, Fatimah bilang gini, Ali bentar, jangan sentuh aku dulu. Aku pengen membuka sebuah rahasia sama kamu. Fatimah, kamu punya rahasia sama aku? Rahasia apa lagi? Kan kita udah suami istri, udah halal. Makanya aku gak pengen kamu menyentuh aku sampai rahasia ini aku buka supaya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ali deg-degan. Fatimah, ada rahasia apa yang kamu ingin sampaikan. Terus kata Fatimah, Ali maaf ya, sebelum menikah dengan kamu aku pernah jatuh cinta. Ali langsung nunduk. Kecewa banget, sedih banget, tapi udah terlanjur dinikahin. Ali, sebelum menikah dengan kamu aku udah pernah jatuh cinta. Dan aku pendam rasa ini sekuat tenaga, gak pernah aku ungkapkan kepada orangnya. Yang tahu cuman Allah, kemudian aku, bahkan ayahku aja gak tahu. Fatimah, sebegitu dalamkah cinta kamu sama dia sampai kamu pendam? Ya wahai Ali, Fatimah, aku gak akan menyentuhmu sampai engkau menyebut namanya. Kemudian Fatimah mengatakan, orang itu adalah kamu wahai Ali.
Ternyata Fatimah udah jatuh cinta sama Ali sekian lama, tetapi mereka merasakan cinta dalam diam. Ternyata cinta dalam diam adalah jihadnya anak muda. Kenapa? Karena itu bagian dari menjaga iffah. Apa itu iffah? Menjaga kehormatan. Kok bisa gitu Ustadz? Emang boleh jatuh cinta? Cinta itu termasuk malayumlak. Kata Umar bin Khattab ketika ada yang bilang gini, ya Amirul Mukminin, aku ketemu seorang cewek kemarin. Kalau bahasa kita, aku scroll nggak sengaja tiba-tiba muncul FYP atau muncul di HP aku, itu cantik banget, tipe aku banget lah gitu. Fa'asyiktuha, dan aku jatuh cinta sama dia ya Amirul Mukminin. Apakah aku dosa? Apa jawaban Amirul Mukminin? Dzalika ma la yumlak, itu nggak bisa dikendalikan. Sehingga sebagian ulama tafsir menerjemahkan kalimat wala tuhammilna ma la taqata lana bih al-ashq, rasa cinta. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami nggak mampu memikulnya. Apa yang nggak mampu kita pikulkan? Yaitu rasa cinta. Jadi buat kalian yang sedang jatuh cinta tapi belum halal, cinta kalian adalah ujian kalian. Semakin kuat kalian menahan rasa sakitnya dengan ujian yang tidak kalian sampaikan, yang kalian tahan diam-diam, apalagi sampai akhirnya kalian tahu dia jadian sama yang lain. Maka kalian adalah orang yang disebut dalam hadis 7 golongan yang masuk dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya dia nggak mau berbuat dosa. Dia nggak mau menyatakan sesuatu yang belum halal untuk dia nyatakan. Dia tahan sekuat tenaga walaupun berakhir dengan rasa kecewa dan rasa sakit. Menjadi orang yang dapat naungan Allah. Masih ingat dengan 3 orang yang terkurung di dalam gua? Orang yang ketiganya yang selamat, apa doanya? Ya Allah, dulu aku pernah jatuh cinta sama sepupuku, anak pamanku, cantik banget, tipe aku banget lah pokoknya. Tapi pas aku bilang sama dia, ditolak mentah-mentah ya Allah. Akhirnya aku mundur, tidak teratur. Bukan mundur, teratur. Suatu saat dia ada masalah darurat, dia datang kepada aku dan dibilang, Fulan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Terus aku bilang, apa yang bisa aku tolong? Dia sebutkan masalahnya. Terus aku bilang, aku akan tolong kamu dengan satu syarat. Kamu mau, berzina dengan aku. Akhirnya perempuan ini karena terdesak mengatakan, ya sudah, tolong aku, ditolonglah. Setelah ditolong, dia ingin menunaikan kebutuhannya ataupun apa yang dia minta. Saat mereka ada di dalam ruangan yang sama, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, ya Fulan, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia langsung teringat dengan Allah, dia lari sejauh mungkin, lari siang dan malam, berhari-hari dia nggak berhenti lari, sampai jarak di mana dia nggak bisa balik lagi ke tempat perempuan tersebut. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukannya, sehingga diselamatkanlah dari gua. Ternyata salah satu di antara 3 amalan istimewa yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah cinta dalam diam. Siapa yang punya perasaan, karena itu di luar kendali kita, la yumlak. Tapi dia tahan seperti Sayyidah Fatimah, maka dia adalah orang yang sedang berjihad dengan dirinya, dengan hawa nafsunya. Ustadz, capek sih Ustadz. Pengen tapi capek nggak kuat. Jazanya, balasannya juga setimpal teman-teman. Tenang aja. Likulli syai'in ajaluh, semuanya ada waktunya. Kalau kalian kuat dalam menahan cinta dalam diam, kalian akan punya Ali dalam kehidupan kalian. Tahu nggak kayak gimana romantisnya Ali? Fatimah sama Ali lagi jalan nih berdua. Lagi jalan, terus Ali kadang di kanan, kadang di depan, kadang di kiri, kadang di belakang. Terus muterin Fatimah, sampai Fatimah nanya, ya Ali kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Yang kamu ngapain gitu kan? Terus Ali bilang apa coba teman-teman? Fatimah, aku lagi menutup bayang-bayangmu. Kenapa emang?
Aku nggak rela bayang kamu dilihat oleh siapapun terlalu berharga bagiku. Kenapa bisa punya suami sekeren Ali? Karena Fatimah mampu melewati masa mudanya, masa remajanya dengan menjaga iffah. Maka dipertemukanlah dengan orang terbaik yang juga termulia, yang juga terjaga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian pengen hidupnya kayak Ali dan Fatimah, maka tutuplah, diamlah dengan perasaan kalian. Siap? Sanggup? Bismillah ya, la haula wala quwata illa billah. Jawabnya memang gak semangat sih, memang saya tahu, saya juga gak sanggup. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bilang gini, man ashiqa wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Siapa yang jatuh cinta lalu dia diam, dia menjaga diri, dia bersabar, Allah mengampuni semua dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi anak-anak muda, saya dakwahnya fokusnya adalah ke problemnya anak muda. Problem anak muda itu 3. 1, cinta. 2, entertain, hobi. 3, pertemanan dan keluarga. Inner child, luka pengasuhan, trauma masa lalu, anxiety disorder, atau stres, depresi, skizo, bla bla bla, dengan beragam macam varian mental illness, mental issue. Itu problem anak muda. Dan Islam sebagai agama petunjuk udah memberikan kepada kita guidance gimana menyelesaikan problem ini, gimana survive dengan semua pain yang ada di sini, termasuk masalah cinta. Dan masalah ini kadang-kadang bagi sebagian orang dianggap sepele. Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang mengganggu belajar kita, betul? Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang bikin kita overthinking, insomnia, betul? Ngapain sih bicara-bicara masalah cinta? Padahal itu yang bikin kita naik tower mau bunuh diri terus turun lagi karena ketinggian, betul? Jadi ini bukan masalah sepele ini. Masalah besar dan sebagai dai, saya pengen ngelihat sisi yang orang jarang ngelihat. Dan harus ada islahnya. Apa yang aku inginkan kecuali islah kepada yang lebih baik. Mastata'tu semampuku. Jadi membahas ini bukan membahas sesuatu yang gak penting. Bayangkan hadisnya, luar biasa hadisnya. Jadi buat kalian belajarlah menahan. Menahan, tahan aja. Ustadz gak ketahan lagi, sakit banget Ustadz. Makin sakit al-jaza ala qadaril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Makin berat rasanya, makin besar pahalanya. Makin besar sakitnya, makin besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti ada masanya lewat fase ibtila, fase ujian, kalian akan masuk kepada fase tamkin, di mana Allah akan memberikan banyak kejutan. Sayyidah Khadijah menjanda sekian tahun. Nikah pertama suaminya meninggal. Nikah kedua suaminya bercerai dengan dia. Terus menjanda sendiri, menjaga kehormatannya. Apa yang didapatkan Sayyidah Khadijah? Bertemu dengan calon suami, bertemu dengan suami terbaik yang beda usianya 15 tahun. Tapi sabar, makanya buat kalian yang umurnya 25 tahun belum nikah, sabar. Mungkin memang beda jodoh kalian itu 15 tahun. Berarti dia sekarang masih kelas 4 SD. Makanya sering-sering main ke SD di sebelah rumah. Cari di antara anak kelas 4 SD mana yang paling mirip. Karena katanya yang mirip itu jodoh. Cari di kelas 4 SD, terus panggil, dek sini dek, ada apa kak? Bilang, adek coba lihat kakak dejavu enggak? Iya ya, ketemu di mana ya sama kakak? Di masa depan. Makanya jangan bikin video, hi kids.
Ngapain bikin video Hi Kids? Bikin dulu video Hai Habi. Aku udah ke SD kamu loh. Sering-sering main ke SD sebelah rumah. Bisa jadi memang suami kalian tuh lebih muda 15 tahun dari kalian. Nanti bilang ke dia, kamu rajin-rajin ngerjain PR ya. Biar cepat lulus, aku tunggu kamu di masa depan. Sekalinya dapat cowok keren, 15 tahun lebih muda, tajir. Amin. Setajir apa Nabi Muhammad? Usia beliau ketika menikah 25 tahun. Itu hijriah. Kalau di Masehi kan kayak kita kurang lebih 22 tahun. Ditanya kepada Sayyidah Khadijah, Khadijah berapa mahar yang engkau harapkan? 50 onta. Ada yang bilang 100 onta. 1 ekor ontanya nakoh harganya 100 juta. 50 onta berarti 5 miliar. Coba bayangin Nabi Muhammad bisa menikah di usia 22 tahun dengan mahar 5 miliar. Makanya nanti yang di atas nih, kalau ada yang datang serius sama kalian nanya, Kak, lu kemau serius ngendrone? Kira-kira apa duk mahar yang jelame yang Jilun siapkan? Betul gak sih nih? Jelame kan? Nah, padu kira-kira jelame yang Jilun siapkan. Raya-raya tak bang, pertama dengan Sayyidah Khadijah. Samakan dengan Sayyidah Khadijah. Ada asal usulnya, solehah juga. Langsung mundur tidak teratur. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapatkan suami sekeren Nabi Muhammad? Salah satu alasannya karena sabar, afa wa katama, menjaga diri, menutup, tidak mau menyampaikan secara vulgar. Dijaga sekuat tenaga. Apalagi janda itu fitnah. Betul? Janda itu, kok enak sih jawabannya? Janda itu fitnah. Menjanda itu nggak bener nih jawabannya yang di depan nih. Makanya kalau bisa menjaga diri dalam keadaan kayak gitu, apalagi dia udah pernah menikah, sekarang jadi kayak fitnah. Kenapa fitnah? Semua orang berpikir bahwa dia lebih mudah untuk menikah lagi. Dia lebih menarik dan seterusnya, maka dia menjaga dirinya, insya Allah akan bertemu dengan orang sekeren Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Walaupun Aisyah masih kecil, tapi Nabi mencintai Aisyah diam-diam. Nabi itu nggak pernah ngomong sama Abu Bakar kalau beliau itu setelah kehilangan Sayyidah Khadijah tertarik dengan Aisyah. Kenapa? Ya nggak pantas. Kayak kurang sopan, kurang terhormat gitu mau ngomong. Diam dulu aja. Sampai kemudian Allah yang nyuruh Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Asma bintu Umais. Dulu Fatimah itu pernah ya, sama Nabi disuruh belajar kepada Asma bintu Umais. Asma ini perempuan yang punya 3 suami ahli surga. Perempuan yang punya suami tiga-tiganya ahli surga. Asma bintu Umais. Suami pertama Ja'far. Suami kedua Ali. Suami ketiga Abu Bakar. Suami kedua Abu Bakar. Suami ketiga Ali. Pernah dulu ketika Fatimah masih hidup, kata Nabi, wahai Fatimah putriku, belajarlah kepada Asma. Asma itu ahli surga. Terus Fatimah langsung datang, baik ayah. Nggak ada gengsi-gengsinya. Tapi kan aku juga ahli surga. Harusnya dia dong yang datang ke aku. Dia dong yang following aku duluan, nanti aku follow back. Ternyata ini nggak apa-apa, follow duluan. Karena dia ahli surga. Langsung nge-tag Asma. Asma, aku boleh ke rumah nggak? Tolong Sherlock dong. Ini adalah analogi sosmed hari ini. Dulu kan gak ada Sherlock ya. Kamu rumahnya di mana gitu. Akhirnya datanglah Fatimah ke rumah Asma. Belajar, wahai Asma, kata ayahku engkau ahli surga. Aku disuruh belajar, ajarkan aku bagaimana menjadi ahli surga. Asma bingung, apa kelebihan aku? Wahai Fatimah, aku gak punya kelebihan apa-apa. Coba ingat-ingat lagi. Sampai kemudian Asma bilang, oh ada, ini kayaknya nih.
Apa? Aku selalu berusaha menyenangkan hati suamiku, Ja'far. Kalau suamiku pergi, aku nggak akan pernah membiarkan ada laki-laki asing masuk ke rumahku tanpa izinnya. Kalau sore suamiku mau pulang, aku udah di rumah duluan dan udah berdandan untuk dia. Makanya kalau pengen jadi ahli surga, cewek-cewek yang di atas, tanya sama pasangan kalian nanti, Bang, abang senengnya body lotion sama parfum tuh apa? Pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat parfum. Abang seneng yang body lotion, hand lotion yang mana sih? Yang rasa apa? Oh kata suaminya, aku seneng yang fruity sih. Oh yang fruity ini banyak, ada strawberry segala macam. Kayaknya yang ini deh, durian. Ternyata suaminya doyan durian. Jadi senang body lotion rasa durian. Kok rumah kita kayak ada mentega yang busuk gara-gara body lotionnya aroma durian. Perhatikan parfum kalian, perhatikan hand lotion kalian, body lotion kalian, skincare kalian. Tiap malam buat apa? Buat suami. Asma sebelum suaminya pulang, dia udah siap dengan segala dandanan terbaiknya. Begitu suaminya datang, dia menambut eng-ing-eng, sarang-eong. Dia ngelihat suaminya tuh kayak kalian ngelihat opa-opa. Ngelihat suaminya ngefans berat, ngidolain banget. Akhirnya sampailah Ja'far di rumah, disiapin makanan terbaik. Setelah selesai dikasih makan yang terbaik, disiapin air hangat untuk mandi. Beres mandi, Asma memberikan sapu lidi korma kepada Ja'far. Asma bilang, Ja'far, kalau ada yang kurang dari kebaikanku hari ini, kalau ada yang kurang dari hakmu hari ini, pukul aku dengan sapu lidi ini biar Allah tidak menghukumku di akhirat. Apa yang dilakukan Ja'far? Diambil sapu lidi, dibuang, lalu dipeluklah dan dikecup Asma. Udah gitu belum? Udah gitu belum yang di atas? Makanya cari. Sekarang belum bisa diamalkan ya. Insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kalian sendiri. Tahun depan insya Allah Ramadan kalian udah ada temennya. Kan enak kalau sholat tahajud ada imamnya ya. Selama ini sholat sendiri bacanya Al-Ikhlas. Setiap rakaat Al-Ikhlas. Beres waladdallin. Mikir surat apa ya? Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke surat itu. Sekali-kali baca Al-Kafirun nggak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma. Ya benar kan? Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Jadilah Al-Kafirun surat terpanjang se-Al-Qur'an. Enggak ada ujungnya. Sekali-kali baca Al-Kautsar, nyasar ke An-Naba, ya. Baca At-Takatsur, nyasar ke An-Naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Kok At-Takatsur jadi panjang ya? Tapi kalau kalian suka nyasar-nyasar, itu tandanya hafalan kalian banyak. Kalau yang nggak pernah nyasar jangan gaya, emang hafalannya segitu. Kita pengen ada imam yang bacanya benar, kita jadi belakang tuh ada yang ngaminin. Coba sholat sendiri masih jomblo nggak ada yang ngaminin, kan nggak enak ya. Waladhdallin. Sekali-kali ada yang bilang amin, kabur ya. Judulnya makmum kan. Kan enak kalau aminnya. Waladhdallin. Amin. Kan enak. Aminnya lembut gitu. Ini teman kos-kosan, aminnya amin. Gemer up. Gemer up. Sendawa.
Amin nggak jelas. Makanya butuh pasangan. Tapi cari yang bisa baca Quran. Jangan bacanya pengen Al-Baqarah tapi pas Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alama. Alif lam mim dibaca alama. Dikira semuanya fathah. Kok jadi alama ya? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, another level of pain dalam urusan cinta, Nabi udah bilang, tahanlah. Kalau kalian bisa menahan demi menjaga kehormatan, surga bagi kalian. Syahid bagi kalian, ampunan dosa bagi kalian. Dan yang lebih kita senangi lagi, insya Allah pada masanya kalian akan menikmati dengan cara terindah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira segitu dulu, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Hanan ya, seperti mengobok-obok perasaan kita, seperti beliau menerawang dan mengetahui, itulah sebenarnya yang aku rasakan selama ini. Betul? Betul, Masya Allah ya. Sengaja Ustadz Hanan tidak memperpanjang karena beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Insya Allah. Jadi ini sinyal sinyal ini kurang ini ya. Kita akan menyediakan mikrofon ya untuk pertanyaan. Pertama saya sampaikan bahwa alhamdulillah hadir di sini tadi ada Ustadz Abu Huzaifah, kawan kami juga, Dr. Abu Huzaifah, ahli hadis. Ada Ustadz Ivan Aulia Trisnadi tadi bersama dengan kita jadi imam. Terima kasih dan seluruh para imam yang ikut berhadir di sini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Hanan itu nyinggung perasaan bagaimana siapin nantinya pada bulan suci Ramadan. Nah, kawan-kawan yang ingin mendapatkan nanti jodoh yang lebih baik, siapkan nih bulan suci Ramadan, ke depan tinggal 2 pekan lagi. Yang belum pernah ikut karantina tahfidz Quran, belajar Al-Quran, jadi IKAT Aceh itu juga ada membuka camp belajar Al-Quran ya pada bulan Ramadan. Ada juga di Al-Hanifi ada membuka karantina tahfidzul Quran, bisa diikuti di IG-nya juga, bisa mendaftar langsung, hanya kuota sangat terbatas juga. Dan juga di Masjid Oman juga ada ya. Mari bulan Ramadan ini sama-sama kita akan menuju memperbaiki diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan utus, Allah akan kirim kepada kita, kepada adik-adik, kepada kawan-kawan semua, jodoh-jodoh yang terbaik yang kalian idamkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, terima kasih atas kesabaran kawan-kawan. Baik, kita terima pertanyaan. Ini ada yang sudah masuk juga di sini. Yang mau nanya langsung dulu? Ya, nanya langsung, silakan. Ya, Pak Doco. Ustadz Hanan yang pilih silakan. Ustadz Hanan lebih tahu sih muka-muka yang memang harus nanya langsung itu. Kita lihat muka-muka bermasalah ya. Ya. Kakak yang jilbab Ya. hitam, yang ya. Ya, mic-nya itu ada sampai di sana ya. Nah, Silakan. yang pakai abaya hitam. Ya. Alhamdulillah, di atas juga ada ya, tenang ya. Di atas kiri, Nanti di atas kanan juga ada mic, ada jatahnya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada semua panitia yang mewujudkan doa saya untuk bisa berdiskusi langsung sama Ustadz Hanan. Masya Allah, udah ada dalam doanya rupanya Ustaz. Karena seminggu yang lalu saya berdoa sama Allah, lihat di Instagram, ya Allah saya pengen kali ke Bandung, tapi belum ada uang yang cukup untuk ke sana. Tapi dengan caranya kalau Allah boleh berhak, menghadirkan Ya Ustadz kalau boleh Hanan tahu langsung. namanya siapa? Nama saya Jatian Raini. Jatian Raini. Asal dari? Asal dari Langsa. Saya di sini merantau, Ustadz. Oh, lagi kuliah. Enggak, saya kerja di Hotel Kriyat. Loh, kita sering ketemu ya?
Saya kalau ke Aceh suka nginep di situ. Ini enggak endorse ya. Mbak, siapa tadi namanya? Jatian. Jatian ya. Oke Mbak, silakan lanjut. Sebelum saya ke pertanyaan, mungkin saya sedikit cerita Ustadz. Langsung aja kalau bisa disingkat ya. Oke. Kawan-kawan banyak yang Terkait dengan patah hati, tahun 2021 saya pernah patah hati terlalu besar. Karena itu, Oh, Masya Allah. tapi ini bukan tentang pasangan. Saya kehilangan ayah saya Masya Allah. di tahun 2021 Desember. Orang ini udah underestimate tadi, udah Iya. suzon ya ternyata. Mohon maaf saya tidak pernah pacaran, jadi saya tidak pernah patah hati. Ini yang di depan kenapa seketika langsung? Kepo Lanjut, ya. jadi Ya, Mbak 2021 itu saya berdoa sama Allah, seperti yang dikatakan Ustadz bahwasannya ketika patah hati kita tidak harus berlarut-larut. Saya bilang sama Allah, oke ya Allah nggak apa-apa, saya mau keluar dari kota ini untuk move on. Jadi Allah gerakan di tahun 2022 saya keterima kerja di Kriyat. Terus di tahun 2023 saya percaya tentang kalimat Allah mengambil sesuatu yang tidak engkau sangka kehilangannya. Suatu saat engkau akan dibuat takjub akan kedatangannya. Di 2023 saya dilamar sama orang. Yang di depan langsung cemberut ya. Kecewa. Berubah semua wajahnya ya. Dan the power of doa itu saya dilamar di Masjid Oman. Masya Allah, luar biasa. Oh di sini ada cerita ya Mbak Jatian ya. Salah satu dari pemuda yang ada di kajian Ustadz Hanan Atiki hari ini. Mana ini orangnya? Mana? Bentar. Kenapa banyak yang ngerasa aku gitu, aku? Ya. Bukan kalian. Maaf ya, emang kajian saya kayak gini, dibikin santai aja, nggak usah terlalu kaku ya kan? Iya. Lanjut Mbak Jatian. Maaf Ustadz, jadi buat semua orang baper. Cie. Jadi enggak kok, mereka udah punya. Lanjut. Kenapa saya sangat cinta dengan Banda Aceh ini? Karena adalah salah satu Ustadz di Oman. Mungkin beliau ada di sini, saya lupa namanya beliau siapa. Namun beliau berkata seperti ini, Jatian, kamu boleh pernah patah di kota kamu, tapi jadikanlah Banda Aceh ini atau Oman ini adalah rumah kedua kamu. Jadi setiap apapun yang saya sedih atau apapun, saya setiap malam Rabu selalu ikut kajian di Masjid Oman. Jadi entah kenapa Allah menggerakkan juga jodoh saya yang satu kantor dengan saya Ustadz, dia melamar saya di Oman. Dan tapi pertanyaan saya bukan itu Ustadz. Lain lagi. Pertanyaan. Bentar, saya jadi kepo nih. Jadi ngelamarnya di Oman, habis kajian. Soalnya banyak yang mau ngambil inspirasi. Nanti pulang dari sini, setiap melihat cewek, apakah dia jodohku? Apakah dia? Apakah? Semua yang dilihat dikira calon ya. Di sini juga ada kajian Ustadz Amri. Nanti Mbak Jatian kalau misalnya mau belajar akidah, iman, tauhid sama Dr. Amri. Lanjut, pertanyaannya apa Mbak? Oh ini ada yang sabotase ya. Ganti sebentar. Ya langsung masuk ke pertanyaan. Langsung saja Ustadz. Jadi terkait cinta dalam diam, karena saya tidak pernah pacaran, tapi untuk melanjutkan ke pernikahan insya Allah di bulan setelah lebaran. Tapi setelah itu untuk menuju ke sana kan banyak waktu nih Ustadz, ada beberapa bulan ke sana. Ya. Jujur saya sebagai anak muda yang belum pernah pacaran dan mengenal cinta, itu sangat luar biasa rasanya. Jadi apakah ada tips
untuk menghindari zina sebelum pacaran dan bagaimana saya menyikapi hal itu saat saya sedang jatuh cinta dengan seseorang yang melamar saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat buat Mbak Jatian ya. Semoga kalian dijaga sampai halal. Mbak Jatian, apa yang Mbak Jatian udah rasain di Masjid Oman di Banda Aceh, itu tuh rahmat dari Allah. Allah tuh pengen ngasih Mbak Jatian walaupun bukan gantinya, kebaikan lain setelah kehilangan yaitu calon suami. Syukurilah itu, insya Allah Allah akan menambahkan setelah mendapatkan calon, nanti mendapatkan suami, anak dan seterusnya. Tapi kalau Mbak Jatian mendapatkan nikmat ini di Oman dan di Banda Aceh malah disikapin dengan berbuat dosa, dengan pacaran, dengan katanya pacaran syariat. Apa pacaran syariat? Bangunin tahajud. Kamu biasanya tahajud jam berapa? Aku biasa jam 7. Udah syuruk ya. Jadi kalau Mbak Jatian nggak tahan untuk menghindari pacaran dan dosa, Allah sangat bisa untuk mengambil kembali nikmat tersebut dengan cara apapun. Ini yang perlu kita sadari bahwa Allah kalau udah ngasih nikmat, jaga, syukurin. Yang kedua Mbak, kalau boleh disegerakan lebih baik lagi, walaupun nggak harus terburu-buru ya. Tapi kalau makin disegerakan makin bagus. Kalau bisa Ramadan tarawih bareng ke Oman lebih bagus loh. Ya, kalau lebaran kan ini tinggal 15 hari lagi, kurang ya. Gak apa-apa lah, akad dulu aja. Insya Allah Ustadz Amri di sini bisa ini ya. Gitu Mbak Jatian, jadi segerakan kebaikan biar semakin mudah meninggalkan keburukan. Karena kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan yang lain. Keburukan membawa kita kepada keburukan yang lain. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, segerakan satu kebaikan kecil. Nanti Allah bawa kepada kebaikan yang lebih besar dan seterusnya. Emang algoritmanya kayak gitu. Apa yang kita klik, itu yang disuggest. Kalau dalam hidup kita ngeklik yang baik-baik, nanti disuggest juga kepada yang baik-baik. Tapi kalau dalam hidup kita ngeklik yang buruk-buruk, disuggest juga yang buruk-buruk. Karena emang hidup itu juga ada algoritmanya. Jadi segerakan, kalau bisa, kalau nggak bisa, belajar menahan, nanti ada waktunya Mbak, ada waktunya. Kalau udah waktunya insya Allah jangankan cuma pacaran, yang lebih dari itu juga insya Allah berpahala, bukan hanya boleh berpahala. Jadi kalian kalau udah menikah, ngelihat pasangan itu tuh kayak ngelihat Ka'bah. Pahala, kan ngelihat Ka'bah ngelihat doang pahala kan, maka ngelihat pasangan gini. Kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi ngelihat Ka'bah. Maksud kamu aku hitam. Aku lagi ngelihat bidadari misalnya gitu. Gitu ya Mbak Jatian ya. Semoga Mbak Jatian dijaga dan di hubungannya juga dijaga menjadi halal dan menjadi pasangan dunia sampai ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik, saya bacakan dari pertanyaan yang masuk di IG. Ya boleh kawan-kawan akrab.in ya diikuti dan ditanya di situ. Ini Ustadz pertanyaannya bagus ini. Jika kita dihadapkan oleh orang yang menyatakan ingin serius dengan kita dan akan melamar kita di waktu yang tepat, apakah kita harus menunggu dan orang yang kita tunggu itu jodoh kita? Terus kalau ada beberapa orang yang serius gitu Ustaz, ya. Gimana cara kita tahu yang salah satunya itu jodoh kita? Gimana cara kita tahu salah satunya jodoh kita? Iya, udah ada beberapa orang yang bilang serius gitu. Gimana kita tahu kalau salah satu itu jodoh kita? Dan kalau ada yang serius kemudian katanya mau nunggu gitu. Apakah kita tunggu? Kalau bagaimana kita yakin kalau kita tunggu itu dia itu adalah jodoh kita gitu. Jadi betul-betul menanjebah mumang ya. Ya, kiban caranya Ustaz ya. Oke. Yang masuk di sini Ustaz. Silakan. Ini biasanya cewek ya pertanyaannya. Ya. Yang ngelamar soalnya. Soalnya nunggu ini. Ya. Oke. Ada yang serius ini, katanya serius harus nunggu gitu. Kalian harus paham fikih ta'aruf. Fikih ta'aruf itu bukan pacaran syariah ya. Fikih ta'aruf itu adalah tentang bagaimana mempelajari calon orang yang akan mendampingi hidup kita. Apa yang kita cari pada dirinya. Mencari tahu itulah yang disebut dengan ta'aruf. Misalnya kalian kalau misalnya mau cari suami, carilah kayak Nabi Musa.
qawiyun amin. Laki-laki yang kuat dan amanah. Kuat di sini artinya sehat, kuat di sini artinya dia produktif, amanah di sini artinya dia akhlaknya baik. Produktif dan baik. Ini nomor 1 nih bagi laki-laki, yang lain kesekian lah. Walaupun agama nggak bisa ditanya lagi, udah pastilah ya. Tapi kan kuat dan amanah itu kan bagian dari agama. Bagian dari pemahaman Islam. Cari itu pada dirinya dengan ta'aruf. Setelah itu kalian akan bisa memutuskan siapa yang tepat menjadi pasangan kalian. Jadi jangan cuma datang ke rumah bertamu. Oh, nih saya kasih tahu rahasia cowok ya. Siap. Cowok itu jago acting. Siap. Jadi kalau dia di rumah gini-gini, enggak apa-apa. Jangan lihat dia tuh lembut. Kenapa? Karena itu adalah acting, karena lagi jaim. Tanya tentang dia ke temennya, tanya ke keluarganya, ke tetangganya. Kalau nggak bisa gitu, tahu nggak cara Sayyidah Khadijah mempelajari sosok Nabi Muhammad muda gimana? Dikasih kerjaan untuk safar, karena biasanya dalam safar orang bisa dipelajari karakternya. Lalu Sayyidah Khadijah ngutus orang kepercayaannya, laki-laki namanya Maisarah. Bukan perempuan ya. Mbak namanya siapa? Maisarah. Maisarah laki-laki jalan sama Nabi Muhammad. Pas pulang Khadijah nanya, Maisarah gimana sosok Muhammad sepanjang perjalanan? Karena dalam safar itu orang bisa kelihatan aslinya. Dia suka marah-marah enggak? Enggak pernah marah. Gimana dia ngelihat orang-orang susah? Dia dekat banget sama orang susah. Di Damaskus semua orang miskin anak yatim kenal Muhammad. Gimana dia dalam berdagang? Dia tidak berdagang transaksional, dia membangun ekosistem. Makanya dalam bisnis itu ada 3 nih. Ada yang jualan, ada yang membuat program, ada yang membuat ekosistem. Nabi Muhammad ada di level membuat ekosistem, networking. Dia bangun pasar, bukan jualan di pasar. Setiap Nabi Muhammad ke Syam, bikin pasar lagi. Pasar yang bentuknya nggak harus tempat, tapi networking segala macam. Hebat, dia luar biasa. Akhirnya Sayyidah Khadijah bilang ke pamannya, boleh nggak ngobrol sama pamannya Muhammad? Akhirnya paman dengan paman menyepakati untuk lamaran. Itu namanya ta'aruf. Bukan yang datang ke rumah doang, kirim kurikulum vitae, nanti kita pelajari yang baik-baik di situ, yang buruk-buruknya nggak ada kan di situ kan? Aku orangnya ngorok, kan nggak ada di situ ya? Akhirnya kita nggak tahu aslinya, makanya kalau mau ta'aruf dulu baru kita ketahuan mana yang tepat buat kita. Soal yang mana yang jodoh, Allahu a'lam, kita tidak bisa mendahului takdir. Allahu a'lam. Sekarang Masya Allah, Masya Allah. Silakan lagi sebelah sekarang kita kanan. kasih kesempatan laki-laki ya, tadi perempuan. Silakan Ustaz Saya Hanan. ngelihat dulu wajah-wajah yang bermasalah nih. Ya. Nayandeng. Tan. Ustaz yang berdirinya. Tan. Ustaz ini yang milih tuh. Tan. Kalau berdiri nanti berdiri semua. Kalau berdiri justru nggak mau saya. Yang ini yang kacamata, baju putih. Ya, kamu. Ya. Ya. Masuk TV ya. Ya, silakan. Masuk TV. Langsung. Silakan namanya, asal dari mana, kuliah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Dwi Fahrozi dari Takengon, Ustadz. Masya Allah. Panggilannya Dwi. Rozi, Ustadz. Rozi. Rozi, iya. Oke. Oke, Rozi di Banda Aceh ngapain? Kerja, Ustadz. Oh, di mana? Di PT 2 Kelinci, Ustadz. Apa itu? Kacang Oh, kulit, Ustadz. kacang ya. Iya, Di sini ya. iya Ustadz. Umur berapa Haji? 25. Udah nikah? Belum, Ustadz. Oh, kayaknya kebanyakan pilihan ya, galau ya. Oke, Ji, gimana pertanyaannya Ji? Oke, Ustadz. Setelah mendengar penjelasan Ustadz soal bagaimana caranya kita bilang nggak apa-apa gitu ya, Ustadz. Ya, Kadang kan kita dalam hidup juga, walaupun kadang kita udah ngerasa, oke, aku punya Allah. Tapi kadang kita masih ada juga rasa di hati ngeganjel gitu Ustadz. Ya. Dan bahkan saya dulu pernah, ini sedikit ya Ustadz,
udah pernah lulus kedokteran Ustadz. Lulus apa? Kedokteran, pendidikan Kedokteran, dokter, oke. waktu kuliah. Ya, Tiba-tiba begitu mau masuk kuliah, ternyata saya buta warna. jadi Nah. nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nah di situ saya sempat suuzon ke Allah. Tapi saya udah bertobat, saya berpikir, ya Ustaz, Ya bagus lah, bagus. saya awalnya berpikir, ya Allah kenapa saya diluluskan kalau saya buta warna gitu. Ya. Tapi setelah beberapa waktu baru saya menyadari ternyata Allah meluluskan saya untuk memberitahu orang-orang sebenarnya saya bisa lulus. Tapi dengan cara yang lain lah gitu Ustaz. Jadi pertanyaan saya, Nggak, akhirnya kemana? Setelah nggak Akhirnya- jadi di kedokteran kemana? saya kuliah lulusnya di teknik industri Ustaz. Terus? Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman yang dulu di kedokteran ya mungkin mereka sudah berjuang juga tapi mungkin ya Ustadz masih dalam pendidikan. Kalau saya alhamdulillah udah bisa membahagiakan orang tua walaupun belum sepenuhnya gitu lah Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gimana Ustadz cara kita lebih bisa legowo gitu kalau nerima hal-hal yang bikin sakit banget. Bela, jemput lah. Legowonya apa? Kan dari kejadian-kejadian tersebut Ustadz, kan banyak kita itu merasa Yang muno kata-kata muno hana move phone lon. Awak aja henam form ya Mas. Iya Ustadz, maaf. Gimana caranya kita lebih lapang dada lah gitu. Oh benar. Nerima kenyataan-kenyataan yang kadang nggak sesuai dengan keinginan kita Ustadz. Ya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Udah Ji? Udah Ustadz. Oke, barakallah fiik Ji. Semoga Rozi, kan dia nggak jadi di kedokteran kan? Ya Ustadz. Nanti istri kamu yang dokter insya Allah. Amin. Insyaallah. Aminnya gede banget ya. Udah Amin masuk pakai TV. mic. Amin. Iya. Masya Allah, Rozi luar biasa. Gimana biar lebih legowo ya, lebih lapang dada. Ya. Lebih, apa aja legowo. Hah? Kang gelihatnya bersih. Apa ada? Trimong lah, ridho lah. Hah? Ridho. Slow. Anak. Mata aja legowo slow ya. Lapangan Jangan hati. goyang ya. Lapangan Slow hati ya, jangan goyang ya. Jangan goyang. Bek goyang ya, legowo bek goyang ya. Goyang. Bahasa anu Banda Aceh ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya biar lapang dada? Lapang dada. Biar bisa gencan ayo. Ya. Kan Razi udah lapang dada, udah sempat suuzon terus udah taubat kan? Kalau kejadian lagi gimana caranya dan seterusnya. Nih aku kasih tahu sebuah pengalaman hidup ya. Ji, sabar deh dengan menjalani takdir. Karena Allah sebaik-baik pengatur, hari ini mungkin kita menangis dengan sebuah keputusan langit, dengan sebuah pengaturan Allah. Tapi 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan sujud syukur dengan keputusan-keputusan itu. Allah sebaik-baik pengatur, Allah mengaturnya dengan maha tahu dan maha kasih sayang. Kadang kita pengen ini, tapi malah Allah pengen itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Ya udah, walaupun kita nggak suka-suka banget, tapi itulah yang terbaik buat kita. Itu pengalaman hidup. Saya udah ngejalanin sehingga saya pada akhirnya nyimpulin Allah tuh keren banget ya. Allah itu baik banget ya. Allah tuh sempurna banget ya. Tapi itu kan butuh waktu ya. Nggak hari ini langsung kan. Disitulah kita belajar sabar Ji. Mungkin kalau belum bisa legowo minimal sabar dulu aja. Nanti ketika kita udah ngelihat hasil satu persatu, disitulah kita akan radin. Oh aku ridho, aku terima. Ya udah bisa nerima kenyataan. Gitu Ji. Ya. Pertanyaan penting satu Sananan ini. Ya. Pertanyaan ini coba kawan-kawan dengarkan baik-baik. Saya pikir Siapa ini tahu ada yang banyak relate ya. banyak yang merasakan perasaan yang sama gitu.
eh, bagaimana jika pain yang dirasakan yaitu dengan dunia pernikahan yang berasal dari orang terdekat sehingga membuat trust issue dengan lawan jenis, merasa takut untuk dekat lawan jenis karena takut mendapatkan rasa sakit yang sama. Jadi dia punya kawan yang bermasalah dalam rumah tangganya. Jadi gara-gara itu dia karena dia takut dengan lawan jenis. Nah, sekarang dia merasa nyaman dengan kesendirian, nggak mau dekat dengan lawan jenis, di samping karena dosa kalau berpacaran, tapi sekarang sudah merasa tidak merasa butuh pada pernikahan. Jadi pertanyaannya, Ustadz, yakinkan saya kalau memang pernikahan itu baik bagi saya dan tidak akan sama dengan yang lain gitu, Ustadz. Dia trauma gara-gara dia sering dapat curhat dari teman. Makanya jangan sering-sering dengerin Enggak, bercanda. Bercanda. Apa tadi? Ya. Gimana kalau dia trauma gitu, gara-gara Nah, sering dengar Ustadz bisa cerita. meyakinkan masalah kalau menikah itu baik bagi dia ya, Karena sering dengar cerita dari dari teman. teman. Gimana ya? Nah, kita dengarkan aja dari luar biasa jawabannya. Gini deh, kalian tuh kan cuman ngedengar satu hal ya dalam kehidupan sebagian yang mungkin sedang diuji kan. Kayak kata Pak Irwansyah, sebetulnya ada banyak cerita-cerita lain yang juga sukses, happy, bagus, yang wajahnya berseri-seri, yang mungkin dalam cerita kisah hidupnya itu banyak kemudahan. Hidup itu bukan tentang satu tema, ada banyak tema. Hidup itu siklus, mungkin ada orang yang siklusnya lagi musim kemarau, tapi ada orang yang lagi musim hujan. Kayak siklus di dunia deh. Kalau di Eropa lagi musim dingin, di Australia lagi musim panas, kan kebalikan ya. Katanya sih, saya nggak pernah ke sana. Kalau di Australia musim dingin, di Eropa musim panas. Semuanya itu digilirkan oleh Allah. Jadi mungkin yang kita dengar teman curhat yang sedang diuji. Karena yang sedang nikmat nggak pernah curhat ya. Ya kalau gitu kita perlu membuka mata kita kepada arah-arah yang lain biar balance. Coba datang ngobrol-ngobrol sama mereka yang terlihat happy-happy aja rumah tangganya. Mungkin dia akan cerita bagaimana mereka menjalaninya dengan penuh rasa syukur, menghargai. Kita akan menemukan banyak rahasia-rahasia yang penting sehingga akhirnya kita lebih optimis lagi dalam berharap yang terbaik. Amin. Betul, kata ini jawaban dari Pak Irwansyah, Oh gitu ya. bukan dari saya. Jadi jangan ngelihat ke sini aja, ngelihat juga ke sini. Tinggal ganti aja di zoomnya kemana nih, jangan cuma ngelihat di ngezoom ke yang susah-susah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya janji kita ke atas ya sekarang Ustaz Anan ya. Oke, sekarang saya pengen ngasih kesempatan buat yang di atas. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ada mic di atas, mohon sebelah kanan ya di atas. Nggak sampai ya? Nggak bisa naik ya? Hati-hati nanti takut jatuh. Yang ini. Ya. Ya aduh, ada mic enggak? Lagi di bawah ya, sebelah kanan ya. Oh ya, lagi di bawah. Oke. Sedang tolong dikasih sedang naik gitu tangga. Tadi susah naikin ya. Sebelah kiri udah ada mic. Kita langsung dengar 3 jawaban ya, 3 pertanyaan ya. Sana sini, sana satu. Yang sebelah sini sini ada satu. mic-nya. Sebelah sini ada mic. Oh belum dinaikin ya? Ya baik. Sambil Ada nggak? ada. Yang udah ada mic di mana? Tolong Ya, kasih sebelah jalan, kanan tuh. tolong kasih jalan di tangga sama di atas. Kayaknya mic-nya dioper kali ya. Gimana cara ini? Udah sampai? Udah sampai ya. Oh ya udah Oke, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nadia Putri,
Saya berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ya, luar biasa. Mbak Suci dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Di Banda kerja, kuliah. Kebetulan di sini sekarang ada program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oh, Masya Allah. Baik, Mbak. Ternyata bisa ketemunya di Aceh ya, Mbak ya. Masya Allah. Sebelumnya saya mau cerita sedikit Ustadz. Ya, Tahun sebelumnya saya pernah membangun sebuah komitmen dengan seseorang. yeah. Terus? Tapi seiring berjalannya waktu, semakin hari saya merasa kalau hubungan ini itu hanya menjauhkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. dan lebih dekat kepada maksiat dan dosa. Sehingga pada tahun kemarin, tepat setahun di hari ini, saya memutuskan untuk berhenti terhadap komitmen saya dengan pria itu. Akan tetapi pihak keluarga saya masih terus-terusan ingin saya untuk kembali membangun komitmen yang kemarin dengan pria itu. Pertanyaan saya, apakah keputusan saya ini salah atau benar Ustadz? Dan kalaupun keputusan saya ini benar, bagaimana caranya saya untuk meyakinkan kembali kepada keluarga saya kalau keputusan yang saya pilih itu sudah benar. Terima kasih. Baik, sebentar Mbak Suci. Komitmen bentuknya apa? Ya. Apakah udah dilamar atau cuman janji-janji aja? Sejujurnya kalau untuk dilamar sendiri saya yang belum mau karena pada saat itu saya masih kuliah, sampai sekarang masih kuliah cuma pada Milihnya. Yang paling tengah yang pakai itu tuh, kipas. Yang paling tengah yang pakai kipas. Yang mana yang pakai kipas? Kipasnya dikasih ke teman, nggak jadi ya? Yang ini aja yang pakai flashlight. Nah, yang udah turunin flashlightnya, coba gini-giniin. Itu ya. Ya udah itu, yang di sini. Oke, itu udah pegang, tunggu mic Ya, yang tunggu sebelah mic. yang sebelah kiri. Sebelah sini ayo mana? Yang teriakannya paling kenceng yang pakai masker. Ya. Oke. Silakan Yang kasih pakai mic. masker sebelah sini, tolong kasih mic-nya. Sebelah kiri kami. Yang itu tunggu mic ya, mic-nya tolong di estafetin. Oper. Ya, oper. Sebentar. Sudah ada mic, ayo. Ya. Udah ada. Sambil kita sudah dibawa. Kami kasih tahu kepada kawan-kawan sambil kita menunggu bahwa kita ada menyediakan tabungan amal untuk kajian dan juga dakwah anak muda supaya lebih baik ke depan, terlaksana, supaya lebih nyaman. Jadi berapapun ada kemampuan kawan-kawan bisa menaruh dan menyumbangnya di kotak amal yang sudah tersedia di masjid ya. Baik. Oke, yang sebelah kiri udah pegang Oke, mic. Nyala silakan. nggak mic-nya? Yuk. Tes. Oke. Silakan. Tes ya. Coba sebutin nama dulu, kenalan, baru kemudian curhat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Bintang Anugrah dari Medan. Medan. Terus di Banda Aceh ngapain? Kuliah Ustadz. Kuliah ya? Udah semester 8, doa ya Ustadz ya. Semoga cepat selesai ya. Amin. Amin, Kenapa amin, pengen cepat amin. selesai? Pengen nikah ya? Enggak, biar cepat kerja, cari duit. Oh iya, cari. Mbak siapa panggilannya Mbak Bintang? Bintang, ya Bintang. Oke, Bintang. Silakan Mbak Ya, Bintang. Bintang Anugrah. Jadi gini kan Ustadz. Biasanya kalau udah ada gini kan itu panjang tuh. Jadi saya cari mie Aceh dulu ya. Makan-makan dulu. Silakan Mbak Bintang. Tes. Jadi kan sekarang saya
jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki. Ya, ya. Oke. Jangan diteriaki dulu, biarin dulu saya. Oke. Cara. Boleh. Terus. Jadi kan sekarang saya lagi jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki yang bukan seorang muslim gitu. Jujur. Oke. Tenang. Lanjut. Kawan-kawan tenang, lanjut. Kita dengarkan sampai habis ya. Jadi kami dekat, tapi bukan yang pacaran. Kalau bahasa gaulnya sekarang HTS, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status, tapi nggak jadi cegil kan? Cegil banget Ustadz, Cegil banget ya? cegil banget. Masalahnya udah beda agama, dia juga udah punya cewek. Oke, kita dengerin sampai selesai. Oke. Lanjut, kita dengarkan. Kita nggak tahu nih mau bilang alhamdulillah atau innalillah ya. Innalillah. Oke, lanjut Mbak Bintang. Tapi walaupun dia udah punya cewek, dia mau nanggepi saya gitu, kayak memberi harapan-harapan lah gitu Ustaz. Kayak ngeyakini gitu kalau kita itu bisa gitu. Walaupun beda agama gitu. Ya, Jadi pertanyaannya, kan ini saya nih yang ngejar-ngejar. Saya yang suka banget gitu kan. Jadi setiap kali saya ingin menghindar, ingin asing gitu. Dua hari kemudian saya kegenitan lagi, saya chat-chat lagi dia gitu kan. Jadi kayak saya tuh nggak bisa menahan diri gitu Ustadz. Kayak saya udah coba, cuma selalu gagal gitu. Jadi kayak cobalah tips dari Ustadz gitu. Gimana caranya biar lebih bisa menahan diri. Oke. Udah Mbak Bintang. Noted. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat salut dan respect ya kepada Mbak Anugrah yang sudah luar biasa mengutarakan isi hati dan apa yang dia rasakan saat ini. Kita dengarkan Oke, dari yang Farhanan. ketiga tadi yang di tengah. Udah. Tuh, Bentar ya. udah pada pegang mic-nya. Sabar. Gencan ayo. Ya, yang di atas. Yang di atas. Yang di depan. Mic-nya nggak bunyi ya? Ya, mati mic-nya ya. Gimana cara? Udah? Soundnya nggak bunyi? Soundnya bunyi? Nggak bunyi? Coba di estafetin Estafetkan sound yang sebentar, di sini bawa nih. ke sana cepat ya. Itu Bantu. udah dinyalain, udah. Hah? Ya. Oh gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Tuh rame-rame nunjuk tuh ke salah satu tuh. Udah, mic-nya udah. Belum. Ya Belum, sedang oke. diestafetkan. Tolong estafetkan segera. Nah. Mic-nya jangan disabotase ya, kasih ya. Ya. Geser mic-nya, geser. Insya Udah? Allah. Ya.
Udah sampai mana mic-nya? Ya, Tes, tes. ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Perkenalkan, namanya? nama Ana Zura. Zura, Zura. Zura. Dari mana Zura? Saya aslinya dari Dari mana? Loksmawe. Loksmawe. Di Banda ngapain? Kebetulan siap baru fresh graduate, jadi saya kesini mau cari kerja. Mau apa? Mau cari kerja? Oh ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Izin Ustadz, saya sejak dari dulu sampai sekarang belum pernah pacaran. Dan kebanyakan dari orang-orang sekitar berpikir, kenapa kamu tidak pacaran? Habis itu orang tuh kebanyakan berpikir negatif. Apakah kamu nggak suka sama pria atau kamu malah suka sama wanita? Nah, itu banyak sekali di sekeliling saya yang bertanya-tanya kepada saya seperti itu. Kenapa saya tidak pacaran? Yang pada intinya saya tidak pacaran yang pertama emang nggak mau terjerumus ke, kalau dibilang zina, memang zina. Jadi saya orang tua saya juga menekan supaya tidak pacaran dan saya ditekan sekali tidak ada hubungan sama pria. Jadi sampai sekarang saya sama pria kontak WhatsApp juga nggak ada, chatan juga nggak ada, teman juga nggak ada. Untuk teman pria, untuk teman wanita ada. Ya, baik. Nah, inti pertanyaannya bagaimana cara mengatasi gosip-gosip yang di samping sekitar kita untuk supaya lebih tegar, supaya nggak insecure. Sering share video ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang relate pembahasannya ke orang tua. Kirimin aja supaya mereka lama-lama jadi paham bahwa yang namanya komitmen tapi belum ada status itu nggak baik, nggak berkah gitu. Jadi mudah-mudahan mereka jadi lebih memaklumi. Tapi kalau misalnya Mbak Suci ngerasa kayak ya udahlah komitmen aja yang jelas, yaitu misalnya udah makin yakin khitbah itu lamar ya, dilamar gitu ya, dipinang, ya udah dilamar dulu aja. Tetapi harus benar-benar mampu menjaga diri karena lamaran itu belum halal, hanya menjadi komitmen akan berlanjut ke pernikahan. Jadi kasih pilihan antara kalau Mbak Suci ragu, jangan paksain. Jangan pernah memaksakan diri kalau lagi ragu. Mending fahamkan orang tua. Dan itu bagian dari amal solih dan juga birrul walidain, berbaktinya kita pada orang tua. Gitu ya Mbak Suci ya. Yang kedua dari Mbak Bintang. Cegil sama cowok non muslim. Terus gimana nih Mbak? Kita itu tergantung siapa teman dekat kita. Jadi kalau Mbak Bintang pengen gak cegil lagi nih sama nih cowok, maka Mbak Bintang harus menemukan circle atau teman yang bisa membuat Mbak Bintang itu istiqomah. Sering ke Masjid Oman, duduk dalam majelis, dengerin kajian Ustadz Amri Fatmi, ketemu sama teman-teman yang kayak gini, yang kayak tadi Mbak Zura, yang gak mau pacaran sampai dituduh macam-macam. Orang kayak gitu tuh insya Allah banyak di masjid. Jadi kalau Mbak Bintang bisa ketemu sama teman-teman yang modelnya kayak gini, insya Allah Allah akan bantu Mbak Bintang buat istiqomah. Dan kalau Mbak Bintang istiqomah, nanti akan ketemu pada saatnya dengan Ali yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi cari teman, jangan sendiri, cari circle. Almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung teman dekatnya. Yang terakhir, ya Mbak Zura jangan mancing-mancing sama, Mbak Bintang jangan mancing-mancing lagi sama si cowok itu ya. Kalau mancing-mancing nanti kita kayak membuka lagi peluang. Yang ketiga Mbak Zura dicurigai kelainan karena nggak pernah pacaran. Mbak Zura, coba Mbak Zura sering-sering baca kisah Sayyidah Maryam di surat Maryam.
Difitnah juga kayak gitu, difitnah dengan zina, difitnah dengan hina, difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi dia hanya diam. Saya sebagai pemain sosial media sering juga tuh dibully di sosial media, difitnah di sosial media. Pernah nggak saya tanggepin? Nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya diam nanti Allah yang akan belain. Berkali-kali saya pernah difitnah tapi saya diam. Akhirnya Allah belain dengan caranya. Jadi Mbak Zura, jangan terlalu memperhatikan tentang ucapan mereka. Fokuslah dengan apa yang Mbak Zura lakukan karena itu adalah bagian dari mungkin ujian ya. Jadi kalau Mbak Zura hanya ingin menyenangkan hati orang atau membalas fitnah orang lalu akhirnya dekat sama laki-laki, sebetulnya itu terjebak di dalam talbis iblis, bisikan atau tipu daya setan. Diam aja Mbak, diam. Minta sama Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya akan curhat kepada Allah dan Allah lah yang akan melindungiku dari fitnah-fitnah kalian. Katakan kalimat itu, karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Nabi Yakub, kemudian diucapkan lagi oleh Sayyidah Aisyah ketika difitnah selingkuh, dan itu insya Allah akan menjadi penolong kita. Amin. Allahu alam, karena waktunya terbatas, saya kira cukup sekian. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Hanan, apresiasi kita yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, kita akan ada renungan, ya, doa renungan dengan Ustadz Hanan. Jadi ini tolong ya kawan-kawan semuanya harap tenang ya. Kita ini puncak kita ini renungan dengan Ustadz Hanan sebentar. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Hanan telah memberikan kabar baik kepada adik-adik semua, kepada kawan-kawan semua, dan insya Allah di Masjid Oman setiap malam Sabtu seperti ini ada kajian yang kita berikan di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut hadir bersama setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai insya Allah sambil tafakuh dan juga dengan ustadz-ustadz yang lain di sini insya Allah taala. Ya, kita berikan kepada Ustadz Hanan untuk sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua diberikan jodohnya dan insya Allah diringankan daripada rasa sakit dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada Ustadz Hanan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya majelis kita ini menjadi majelis yang berkah. Amin. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak, ngaji malam ini adalah sebuah anggaplah wisata ya. Ngaji ringan. Kalau kalian mau lebih deep lagi, hadir setiap malam Sabtu, Jumat malam di Masjid Oman bersama Ustadz Amri dan Ustadz yang lain, belajar lebih dalam lagi. Sesekali nanti kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol santai yang gak terlalu berat. Nanti belajar lagi sama ustadz-ustadz yang ada di Masjid Oman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik. ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين
وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ندعوك يا سامع الصوت ندعوك يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ندعوك ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم أمواتهم وأموات المسلمين. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanan. Sama-sama kita menjaga ketertiban waktu keluar.
sampahnya kita bersihkan dan saling kita menghargai kepada kawan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.